Saw me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi di Tribuncast, Tribun Pontianak Official Podcast, edisi berbincang olahraga dengan tema peluang atlet panjat tebing bersaing di pentas dunia. Masih bersama teman-teman dari Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kalimantan Barat. Nah, tadi kita sudah banyak membahas baik dari sudut pandang atlet dan juga dari sekretaris umumnya, ada Bang Parman, juga ada Doni di sini yang sudah menceritakan sedikit-sedikit tentang perjuangan dari atlet panjat tebing, atau kiprah dan kancah performance nih dari atlet panjat tebing di Kalimantan Barat. Wah, ini kita sekarang saya pengen tanya lagi ke atlet nih. Jadi kita udah banyak ngobrol tentang seputar FPTI, apa sih yang menjadi tantangan, apa sih yang menjadi kayak istilahnya inilah, biar kita sedikit lebih mengenal siapa sih FPTI ini. Tadi sekarang kita ke atlet dulu. Nah, Doni mungkin bisa cerita buat kita menyebut teman-teman kita yang menonton ini namanya Tribuners. Tribuners nih. Kau tadi sempat disinggung sedikit tapi tidak terlalu rinci gitu. Ini coba Doni ceritakan kejuaraan apa saja sih yang sebenarnya sudah pernah diikuti dan prestasinya apa aja. Dari mulai inilah kejuaraan dulu lah. Ya, terus kejuaraan menang apa, terus kejuaraan ini lagi menangnya apa gitu. Oke. Gimana? Pertama sekali saya ikut lomba itu kejuaraan antar pelajar di Pontianak. Itu saya dapat meraih juara 1, alhamdulillah. Juara 1 alhamdulillah itu di tahun Tahun 2000 berapa ya? 2017. Pas itu kelas 1 SMA. pokoknya kelas 1 SMA lah. Iya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada kejuaraan pelajar juga di Untan. Itu saya alhamdulillah juara 1 juga. Juara 1 terus ya. Iya. Oke. Lalu Lalu kedua nih. yang kedua, lalu kejuaraan provinsi Perprov yang kemarin tahun 2018 Berarti mewakili Pontianak. Kota Pontianak. Iya, mewakili Kota Pontianak. Itu saya dapat meraih emas di speed world record sama perunggu di speed klasik dan boulder tim emas. Tim emas. Iya. Jadi di kejuaraan provinsi itu dapat 2 emas, 1 perunggu. Iya. Oke, selanjutnya Selanjutnya kejuaraan nasional di Riau, kejuaraan junior. junior. Ya, itu sayang sekali saya cuman di peringkat 5. Di peringkat 5, tapi luar biasa. Iya. Dari berapa itu? Dari 300-an mungkin. 300 Iya. peringkat berapa? Oh, tepuk tangan dong. 32 provinsi 300. 300 atlet bisa masuk di peringkat 5, berarti udah bisa. Ini kayaknya dari nasional udah tinggal nunggu nih. Iya. Iya. Ini Doni ini udah masuk catatan nih. Tolong nggak di kolom nama muda ini? Ya, katanya tuh. Oke, nah, wow, itu luar biasa ya. Kau gini, mungkin kita jangan memandang, mungkin karena ini kali ya. Kan tadi kan tingkat kota selalu menang, tingkat provinsi dapat 2 emas perunggu. Waktu di nasional kan posisi 5, Iya. tapi mungkin tidak dapat ini kan? Tidak dapat medali. Tidak dapat medali lah misalnya Iya. kayak gitu. Tapi sadar nih bahwa Doni ini ada di posisi 5, apa perasaannya? Alhamdulillah senang sih. Alhamdulillah senang ya. Sempat ini dari sih ada rasa kayak, loh kok aku nomor 5 aja. Kadang-kadang kan orang kayak gitu tuh kalau kompetisi itu ngapa aku nggak nomor 1? Iya, sempat gitu. kesel. Sempat kesal. Tapi Iya. pas gimana tuh akhirnya bisa ikhlas kayak gitu segala macam. Mungkin saya pikir kan mungkin harus lebih giat lagi latihannya. Oh, berarti lebih memotivasi diri ya. Iya, harus memotivasi diri. Nomor 5 nih dari 300 udah lumayan nih, aku sudah nomor 1 nih. Iya. Kayak gitu. Oh gitu, nomor 1-nya dari mana? Nomor 1-nya dari Jogja. Dari Jogja. Iya. Itu berarti kategori umum, cowok cewek. Bukan pelajar. Pelajar saja. Kelompok umur. Kelompok umur Kelompok umur. Ya, Berarti junior. Kelompok umur waktu itu juara 1-nya dari Jogja. Jogja. Juara 2-nya Juara 2-nya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Juara 3 Juara 3 dari berarti kan Jawa Timur. Jawa Timur. Juara 4 Juara 4-nya enggak, pengen tahu aja. Berarti kan provinsi-provinsi ini yang harus jadi acuannya
Doni ke depannya bahwa provinsi ini nih yang berada di ini nih di posisi tertinggi yang harus saya kejar gitu. Walaupun jangan sampai kita ngelihat yang nomor 6 sampai 10 nih jadi kita abaikan gitu. Cuman kan yang 4 orang ini patut diwaspadai nih. Iya. Jangan sampai dia kecolongan, kita tidak bisa istilahnya tidak bisa mencapai rekor lagi lah. Dari masuk 5 besar udah lumayan, tapi kita harus bisa masuk ke peringkat yang paling tinggi lah, yang paling terbaik yang harusnya kita bisa capai gitu kan. Terus dari Bang Parman sendiri selaku sekretaris umum melihat kondisi sekarang apa-apa kita agak dibatasi karena juga bukan hanya tadi kita ngebahas ada keterbatasan karena mungkin ketersediaan anggaran sarana prasarana yang mungkin karena atlet panjat tebing ini apa istilahnya performance-nya atau prestasinya belum banyak karena kita juga baru merintis ya Bang ya istilahnya ya. Jadinya kan memang agak batasan. Ditambah pula COVID-19. Aduh gitu. Jadi kira-kira gimana nih untuk proses latihan apa segala macam? Itulah yang sangat kita riskan. Bukan kami aja ya, tapi seluruhnya. Cuman ada beberapa cabang yang sudah bisa karena memang harus menjalankan protokol kesehatan. Cuman kami sendiri pun udah berapa kali karena memang kalau kami ini kan panjat tebing ekstrim. Jadi kami ngajukan untuk sesuai dengan pun belum dapat izin gitu. Belum boleh? Belum boleh. Sampai sekarang? Iya. Nah, jadi Terhitung Maret berarti? Iya, belum. Pokok dari Maret ini sampai dengan batas yang tidak ditentukan. Belum ada latihan? Belum, Karena droplet kali ya? Bukan latihan, ada mandiri. Artinya kompetisi yang mau kita ajukan tidak diizinkan. Jadi kalau ini pun terbatas untuk kemarin baru kita itu Juli baru diizinkan untuk latihan. Kalau dulu enggak boleh. Tidak boleh sama sekali untuk latihan karena ada instruksi dari KONI provinsi berkaitan dengan olahraga ke seluruh cabangan itu tidak diizinkan untuk sementara waktu itu. Nah, tadi kemarin Juli udah boleh, cuman melaksanakan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Sangat ketat. Ya, kalau kita di sini pun protokol kesehatan itu, tapi ya memang tidak bisa kita jalankan 100%. Betul. Artinya kan, jadi setiap manjat alat harus bersihkan. Itu kan makan terlalu sulit. waktu sih. Iya, itu tadi itu. Kalau 15 meter agak tinggi ya Bang, membersihkannya Bang. Iya, Harus jadi manjat, bersihkan, perut kotor lagi. Manjat lagi. Iya, itu. Jadi tidak 100% protokol bisa kami laksanakan. Nah, itu yang menjadi mungkin pemerintah daerah beberapa cabang masih belum diizinkan untuk melaksanakan kompetisi. Setuju sih, kemarin kita juga ngobrol dengan renang, malah sekarang juga untuk atlet renang tidak bisa sama sekali menggunakan fasilitas kolam renang gitu karena memang tidak dibuka sama sekali, bahkan bukan hanya untuk umum tapi untuk atlet yang lebih dijaga gitu karena mungkin takut ini ya kali ya, mungkin karena kan atlet ini kan memang harus dijaga stamina-nya tapi mungkin ada ketakutan justru kalau latihan nanti mungkin terpapar lah atau terjangkit. Itu akibat dari itu. Tapi memang pelaksana ini dalam hal pengelola misal di Upang Urai itu kan karena memang instruksi dari gubernur tidak diizinkan untuk dibuka. Nah itu. Jadi beberapa kali disampaikan masih gubernur tidak mengizinkan. Jadi masih tutup. Upang Urai masih tutup. Kemarin disepakat itu yang di dekat SMA 8 pernah dibuka seminggu aja. Kenapa? Ada coaster, ada 3. Begitu dites ketangkap. Itulah tutup lagi. Ya. Jadinya membuat kecemasan lagi. Ya kan? begitu seminggu sempat dibuka seminggu karena kemarin memang ada dibolehkan harus melalui protokol kesehatan ya notabene mereka laksanakan lah itu, tapi begitu ada tes itu langsung tutup lagi karena ada ketangkap 3 itu. Nah kalau ini kan dari cerita selama proses COVID-19 jadi yang latihan yang tetap dilaksanakan latihan mandiri. Iya. Karena memang kalau kemarin kita ngobrol dengan beberapa pelatih juga karena yang mau dijaga ini adalah stamina. Jadi jangan sampai karena tidak latihan nanti justru jadinya gitu Bang, pas mau lomba baru mau latihan tapi jadinya tidak maksimal gitu karena tidak terbiasa gitu, badannya kurang terbiasa untuk cuman ya latihan tidak sesuai dengan itulah misalnya. Iya, kalau panjat tebing kalau latihan mandiri gimana Bang? Ya akhirnya latihannya boulder aja gitu Bang. Kalau boulder tuh kayak gimana latihan? Rendah gitu Bang. Oh rendah. Nah tapi kalau latihan dinding tinggi kita pernah kena tegur gitu Bang. Begitu kita pernah latihan ya kan kami ditegur langsung dari KONI, man itu masih ada latihan man.
oh iya kak, saya udah instruksikan, saya sampaikan nggak boleh gitu. Tidak boleh. Kalau boulder berarti tidak terlalu tinggi. Ya, Karena kan udah. kalau misalnya mungkin kalau atlet yang lain bisa menggunakan fasilitas umum yang sudah dibuka lah ya, dengan yang pastinya dengan mengikuti protokol kesehatan. Tapi kalau misalnya panjat tebing ini kan nggak mungkin manjat dinding rumah, manjat motor orang kan nggak boleh kan, nah juga boleh, tidak sesuai dengan aturan, bahaya, justru bisa mencelakakan. Jadi memang pastinya sangat inilah, sangat apa ya misalnya, jadinya sangat sulit gitu sekarang lah bang ya, kalau misalnya buat benar-benar memaksimalkan latihan, jadinya latihan mandirinya seadanya aja lah ya bang ya, sesuai dengan fasilitas yang ada lah ya. Jadi kalau untuk dinding tinggi masih belum diizinkan kita gitu, Iya. Pak. Ya, kalau curi-curi ya. Cuma nanti kalau ketangkap pasti di iya sih, cuma kan sebaik, dan itu juga jadi tidak masalah, ada kecemasan, ada rasa takut, ada rasa misalnya kayak seperti diawasi, was-was jadinya kan. Oke, kalau kita bicara keluar sedikit dari COVID-19 yang kita tahu ini juga menjadi tidak hanya penghambat di dunia olahraga tapi juga hampir ke seluruh aspek lah. Jadi kita doakan saja semoga COVID-19 ini cepat selesai Amin. penanganannya, sehingga memang mempunyai apa ya, salah satu jalan keluar terbaik lah untuk seluruh aspek di dunia ini biar bisa kembali normal lah, bukan hanya new normal tapi sebenar-benarnya kembali kepada format yang seperti umum gitu, seperti biasanya. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang menyulitkan, menghambat kayak gitu kan, apalagi kalau untuk teman-teman atlet ini, karena kita tahu kejuaraan ini seharusnya ada terus-terusan, kompetisi ini harus ada, tapi kalau misalnya tempat latihannya sendiri tidak dibuka, akses buat latihan juga tidak diperbolehkan seperti biasanya, ini kan juga cukup menghambat performance gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang perhatian pemerintah, nah ini kan berarti kalau FPTI Kalbar berarti pemerintah Kalimantan Barat gitu ya bang ya, ini memandang atau memberikan perhatian terhadap atlet panjat tebing ini bentuknya kayak gimana bang sejauh ini? Ya mungkin kalau kita ngelihat dapat perhatian ya lumayan artinya ya kan, tidak kalau kita bandingkan dengan daerah lain kan kita masih jauh, tapi kalau untuk di kecabangan lumayan, artinya 2 tahun ini panjat tebing udah menjadi olahraga prioritas di Kalimantan Barat. Oke. Nah, jadi kalau untuk ini lumayan lah, cuman ya memang kemampuan daerah sendiri yang memang sangat terbatas. Oke. Jadi beberapa kali kita ngajukan untuk pembangunan lagi belum disetujui karena memang anggaran untuk itu belum bisa. Jadi kalau untuk sebenarnya perhatian ya 2 tahun ini kita sudah menjadi prioritas. Artinya Sangat diperhatikan ya bang ya. Sudah menjadi 9 cabang prioritas. 9 cabang. Iya, kita di Kalbar ini ada 9 cabang termasuklah panjat tebing, ya kan, yang menjadi prioritas untuk KONI provinsi untuk itunya. Tapi kalau yang lain-lain ya mungkin ada beberapa cabang yang masuk kategori oh ini bisa untuk medali atau baru partisipasi. Kami baru tahun 2018-2019 ini yang menjadi masuk prioritas. Kalau dulu kita masih partisipasi karena memang kita belum punya prestasi nasional. Karena memang patokan dari KONI provinsi itu berkaitan dengan prioritas kecabangan PON. Nah, jadi itu karena kita udah beberapa kali ke Junas dan kita kejuaraan dunia juga udah bisa menghasilkan medali ya, kita udah menjadi salah satu cabang yang menjadi prioritas untuk KONI Provinsi Kalimantan Barat. Oke, ini boleh dikatakan bahwa memang kenapa atlet ini menjadi salah satu pejuang nama baik bangsa ya, karena memang untuk mendapatkan fasilitas sangat harus bukan cuma berlomba-lomba di dalam kompetisi ya Bang, tapi berlomba di diri sendiri. Aku harus menang, karena kalau misalnya aku harus menang nih, aku tidak hanya cuma membanggakan diri aku, tapi juga aku bisa memfasilitasi teman-teman aku nih. Iya, benar. Kayak gitu kan, jadi PR-nya bukan cuma sekedar dapat medali emas, tapi dengan dia dapat medali emas, dia bisa jadi pembuka jalan atlet-atlet yang sedang berkembang ini dapat fasilitas yang lebih baik gitu ya Bang. Wah, luar biasa. Semangat ya Don. Wah, itu karena pasti akan jadi ini ya, karena mungkin karena kita kan mungkin kalau orang yang awam seperti saya lah, kita kan ngelihat teman-teman ini hanya latihan, fokusnya hanya untuk PON nih, untuk olimpiade, sedangkan padahal kalau kita lihat dari hampir semua ceritanya adalah ketika satu orang berprestasi itu sangat membantu seluruh teman-teman yang sedang ingin berkembang, yang sedang bagus-bagusnya performance-nya, tapi mungkin terhambat fasilitas, terhambat kesempatan, tapi dengan dia menjadi juara, dia membuka
membuka jalan gitu untuk misalnya dari provinsi lain atau misalnya dari pemerintahan dari nasional juga bisa memperhatikan atlet-atlet di dalam daerah gitu. Jadi oh ternyata di Kalimantan Barat ini juga ada yang berpotensi. Banyak nggak sih yang kayak misalnya katakanlah tadi ada Bang siapa tuh yang di ini? Frederick Bang Leonardo. Pedri. Mungkin kan dia pasti nanya, di Kalbar yang kayak kawan nih masih banyak. Oh banyak Bang. Oh, kembangkan nih. Kau balik, kau kasih tahu adik-adik kau jangan menyerah. Nanti akan ada Frederick selanjutnya kayak gitu kan. Jadi memang itu tujuan kita. PR-nya adalah di atletnya, makanya latihannya kencang karena tadi PR-nya bukan hanya sekedar balik bawa medali ya Bang ya, tapi soalnya kalau bahasa Melayunya tapi adalah sebagai pembuka jalan nih untuk atlet-atlet baru buat berkembang. Iya. Luar biasa. Oke, nah bicara tentang atlet ini kita ke Doni lagi. Kedepannya nih Don, terlepas COVID-19 yang sedang apa ya, sedang Berlangsung. sangat menghambat ini ya Semua semua aspek kehidupan. termasuklah yang pastinya olahraga karena beberapa kejuaraan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Tapi yang kita harus punya ini nih visi kedepannya kalau misalnya COVID ini bisa ditanggulangi akhirnya bisa kembali normal lagi, berarti kan kompetisi udah menunggu nih di Iya. depan mata nih. Kira-kira target Doni ini sebagai seorang atlet panjat tebing ini apa lah kedepannya? Juara nasional Bang. Mau juara nasional Ya. dulu ya? Iya, amin. Juara nasional untuk kategori apa nih? Speed. Speed ya? Iya. Karena memang berarti di kencangnya latihannya di speed ya Bang? Ya, spesialis. Spesialisnya di speed gitu. Kalau FPTI berapa anggota seluruhnya? Kalau ini ya memang ada permasalahan berkaitan dengan ID card. Oh. Jadi kalau kita baru ke nasional baru dibuatkan ID card. Kalau Jadi kemana? Jadi kalau untuk kita sendirinya ya yang pernah berpentas di nasional baru punya ID card. Jadi kalau belum pernah itu ya memang belum kita. Kemarin kita udah pernah kita bahas di Rakernas Daring kemarin, ke depan kita seluruh atlet itu memang harus ada gitu Mbak. Cuman kan kompensasi ini kan masih ini kan kalau mereka tidak pernah ikut nasional kan, kalau untuk ke nasional kan ya berjenjang nih, ada kejuaraan kejucap, kejurpop ya kan, nanti baru ada porprov, baru ada tingkat nasional. Nah dia kalau mereka yang tidak main di nasional kan ya kan kalau di Kalbar sendiri ya notabene kita pernah kirim atlet paling banyak itu tahun 2014 itu kan atletnya 9 putra. 9. Putrinya 7 itu paling banyak tuh. Paling banyak. Iya. Nah, selama ini kita kirim cuma 7, ada kirim 3 karena memang anggaran tidak ada kan, 3 putra 1 putri. Nah, kemarin pernah pindah 1 putra 1 putri. Jadi untuk susah juga ya kalau untuk Pendataannya jadi. kalau pendataan sih banyak. Artinya kalau setiap kejuaraan provinsi kita data. Cuman kan secara federasinya lah nih masuk secara untuk keanggotaan ya. pembuatan kartu kita enggak, karena memang kita satu pintu pembuatannya nasional. Jadi kalau mereka yang udah bermain di nasional aja yang punya kartu. Tapi kalau atlet-atlet di sini belum pernah main nasional, belum punya kartu. Kalau dari Kalbar yang udah punya kartu berapa? Yang masih aktif ya mungkin sekitar belasan aja. Belasan ya? Iya. Termasuk lah Doni. Iya. Gimana ada dapat kartu tuh? Karena perjuangan tuh. Iya. Karena emang gini kali ya, mungkin kan mau pengen menimbulkan apa ya? Apa keinginan untuk berjuang nih Bang. Jadi untuk bahkan sekarang kalau misalnya kita lihat dari segi potensi, kita ngomong pasti banyak. Tapi potensi yang bisa menghasilkan prestasi kan berarti dia harus benar-benar membuktikan ke diri dia harus sampai ke nasional, di nasional dia menang, dapatlah dia kayak nih kartu hijau kau udah gabung nih federasi, selamat gitu. Sedangkan buat teman-teman yang belum misalnya belum beruntung, gagal, berarti memang harus latihannya lebih kencang gitu ya Bang ya. Tapi yang diharapkan bersama mungkin dari sama teman-teman FPTW Kalbar biar lebih enak mungkin proses ininya kali Bang ya, proses pendekatan dengan teman-teman atlet kali ya. Jadi lebih baik kalau untuk keanggotaan nih bisa lah ya Bang ya diusahakan gitu. Ya karena kan kita ngeliat juga kan kalau kita kan ada biayanya kan ya mungkin kalau untuk atlet itu kan misal cuma 150 ribu besar itu kan, Iya, kan itu. Jadi kalau memang itu rata-rata kalau untuk pribadi mereka tidak mau buat.
Tapi kalau itu yang buatkannya pengurus cabang, pengurus provinsi, karena tanggung jawab kita. Iya. Begitu misalnya ikut ke Jurprov, itu tanggung jawab Pemcap, harus buat kartu misalnya kan. Iya, oke, Nah, oke. baru dibuatkan. Atlet yang dikirim, ya dibuatkan. Seperti itu. Jadi kalau atlet-atlet yang tidak dikirimkannya, ya tidak dibuatkan. Oke. Nah, itulah permasalahan yang ada ini kan. Ya, mau kita tetapkan, cuman istilahnya ya apa sih konsekuensi apa yang mereka dapat kalau mereka tidak digunakan kartu ini hanya Oke. untuk di tingkat-tingkat daerah aja kan gitu. Itu yang menjadi itu, makanya di pusat itu kan terkendala gitu. Mengapa Kalbar cuma ini? Loh, macam mana kayak kita itu kan yang ikut main nasional ya yang kita buat kan. Jadi kalau di Kajulpop sendiri kita tidak ada pembiayaan untuk itu gitu Mbak. Karena di pusat begitu mengikuti kejuaraan nasional wajib punya kartu, buatkanlah, kita yang buat bukan atlet. Selama ini yang buatnya tetap pengurus karena memang menjadi tanggung jawab kita gitu Bang. Jadi kalau mungkin ke depan kalau ini dibebankan ke atlet misalkan ya mereka yang mau punya prestasi aja mungkin yang mereka kira-kira aku tidak pernah menang aku masuk 2012 tak mau buat ya, itu permasalahan. Oke, bisa dimengerti. Wah, ini berarti kalau misalnya kayak Dongeng ini berarti udah lumayan sedikit lebih depan lah ya dibanding teman-teman yang mungkin belum sempat merasakan panggung nasional gitu kan. Semoga kedepannya bisa lebih tadi biar lebih berkembang lagi prestasinya sesuai dengan harapan tadi ya. Menjadi Amin. juara nasional. Kalau misalnya harapan dari teman-teman EPTI sendiri baik dari atlet baik pun dari abang sekretaris umum, apa sih yang ingin dijadikan apa ya untuk di cabang panjat tebing ini sendiri tuh apa sih harapan terbesarnya gitu bang buat kedepannya? Satu harapan kita seluruh pengurus cabang itu punya fasilitas, kemudian bisa menjalankan kompetisi. Saya pikir itu udah. Kenapa? Prestasi bisa timbul kalau ada kompetisi. Nah, kalau udah ada kompetisi mereka pasti latihan kan gitu. Itu jenjang-jenjangnya itu. Jadi ya memang sampai saat ini beberapa pengurus cabang masih belum mempunyai sarana. Mereka hanya sarana ya asal-asalan lah untuk mereka latihan aja bisa boulder. Tapi kalau untuk sarana dinding tinggi, notabene itu kan ratusan juta. Itu memang belum bisa seluruh Pemcap miliki. Jadi harapannya adalah dengan adanya banyak kompetisi otomatis fasilitas juga akan memadai sehingga teman-teman yang udah latihan ini bisa tersalurkan lah misalnya proses latihan mereka. Kalau dari Doni sendiri ini kita di luar bicara Doni sekarang sebagai atlet ya, tapi kan tergolong anak muda nih. Iya. Nah, kan jadi salah satu dari goal kita dalam berbincang olahraga ini tidak hanya membahas tentang peran-peran atlet Kalimantan Barat bang, tapi juga menjadikan atlet-atlet muda ini nih motivasi gitu buat teman-teman atau tribuners yang nonton, mana tahu ya punya ini kan punya ketertarikan baik itu di dalam bidang apapun khususnya bidang olahraga ini. Kira-kira untuk menjadi seorang atlet yang baik dan berprestasi, apa yang harus disiapkan dong? Pola hidup. Nah, nih mantap nih Doni nih. Pola hidup tuh. Terus pola hidupnya harus kayak gimana nih? Makan yang teratur, tidur teratur, sama berdoa. Berdoa. Ya. Oh, foto Tribuners. Jadi kita udah sampai di penghujung Triponcast kita untuk berbincang olahraga ini dengan ditutup dengan statement yang sangat sederhana tapi lumayan memotivasi, bukan lumayan lagi, harusnya sangat menjadi motivasi nih buat Tribuners, buat saya pribadi juga. Jadi kalau misalnya untuk menjadi, tidak cuma menjadi atlet ya, tapi kalau untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang maksimal di dalam semua bidang yang kita kerjakan, yang pertama kita harus punya pola hidup yang baik. Dengan pola hidup yang baik kita akan punya pola istirahat yang baik. Yang selanjutnya jangan lupa berdoa, karena berdoa ini yang paling penting. Ya, pokoknya berdoa untuk selalu menjadi orang yang lebih baik ke depannya sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita sehingga berubahlah dia menjadi sebuah prestasi. Baiklah, saya Rio, terima kasih Tribuners sudah bergabung di Triponcast edisi Berbincang Olahraga. Terima kasih untuk Bang Parman selaku Sekretaris Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Kalimantan Barat, juga Doni sebagai atletnya. Semoga harapan-harapan yang tadi disampaikan bisa diwujudkan sesegera mungkin. Kita kembali berdoa semoga COVID-19 ini segera berlalu, pandemi ini, sehingga proses latihan, proses kompetisi yang sedang disiapkan ini juga berjalan dengan lancar. Baiklah,
Saya Rio, sampai jumpa di Triponcast edisi yang lain yang pastinya juga menarik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. me do my two-step.